Shalom Bro and Sis, kembali lagi bersama saya Deddy Sundoro dalam acara Biskom, Business Community. Gak kerasa ya, sudah 1 bulan yang lalu kita bertemu dalam acara Biskom ini. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu buat teman-teman semuanya yang ada di Jakarta. Mana suaranya? Yang dari Bali, yang dari Bandung, Semarang, Jogja, dan wow, ini yang ada yang lebih wow lagi nih, dari Singapura dan Malaysia. Boleh angkat dong tangannya. Oke, sebelumnya saya akan buka dulu 1 buah pantun. Jalan-jalan bawa baskom. Cakep. Jangan lupa ikut Biskom. Cakep. Yes, oke teman-teman. Sebelumnya boleh dong kita buka dulu dalam doa yang akan saya bawakan secara agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur Kau boleh satukan kami dalam Zoom meeting ini. Berikan kami kemampuan untuk mendengar apa yang Kau mau dalam usaha yang telah Kau berikan kepada kami. Bertahtalah dan berkuasalah selalu Bapa dalam usaha yang Kau berikan kepada kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu pembuka, yuk kita dengarkan lagu dari teman-teman pujian Klasi. Yuk silahkan Sisen Bro. Bro and Sis, tentunya pengen ngerti lebih dalam dong apa itu Biskom dan SSKBL. Nah, buat yang penasaran nih, pengen kepoin apa itu Biskom dan SSKBL, yuk langsung kita lihat video yang satu ini.
Bro Ensis, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Saya didampingi oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, dan seperti kata pepatah, tak kenal maka kita kenalan. Oleh sebab itu, yuk kita langsung saksikan video yang satu ini. Yuk, silakan. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Gabriel Jung Aditya, Sarjana Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1988. Beliau adalah owner CVL Meko Daya Utama Sejahtera yang bergerak di bidang kontraktor elektrikal dan mekanikal. Perusahaan ini sudah terlibat dalam berbagai proyek di berbagai kota, bukan hanya di Semarang, namun juga di kota-kota lain seperti Yogyakarta, Pekalongan, Kudus, Purworejo, Wonosobo, Solo, dan masih banyak lagi. Proyek kerja Elmeko meliputi rumah sakit, gereja, hotel, pabrik, kampus, sekolah, dan masih banyak lagi. So please welcome narasumber kita hari ini, Bapak Gabriel Jung Aditya. Adit, thank you banget nih bro, udah bergabung di Biskom. Terima kasih Bro Dedi, Bro Ensis semua yang hadir di Biskom malam hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan semangat. Bro, mau nanya-nanya nih, pada kepo nih bro. Setelah lulus kuliah, gimana nih bro perjalanan bisnisnya? Ya baik Bro Dedi, jadi pengalaman bisnis saya tidak langsung berwirausaha, tapi waktu lulus kuliah saya bekerja dulu di sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang permesinan. Disitulah saya mulai belajar untuk mengenal dunia usaha, dunia bisnis. Dari marketing, lalu kemudian bagaimana membuat penawaran untuk pengadaan mesin, kemudian delivery, sampai dengan after sales service-nya. Jadi bisa dibilang disitulah saya sebetulnya sekolah bisnisnya, bukan dari kampus. Dari kampus dapat pengetahuan dasar tentang ilmu keteknikan dan yang lain-lain, tetapi untuk belajar bisnis yang sebenarnya ya learning by doing dengan bekerja di perusahaan. Itu yang saya alami. Jadi waktu itu belum wirausaha bro, masih kerja ikut orang begitu. Terus Elmeko Daya Utama ini didirikin kapan nih bro? Nah ini sebuah perjalanan yang panjang, dan kalau saya bisa merenungkan kembali, ini sebetulnya sebuah rahmat dari Tuhan sendiri untuk bisa mengantar saya akhirnya bisa berwirausaha. Nah kejadiannya begini, tahun 94 kan saya mulai bekerja di perusahaan mesin itu. Sampai dengan tahun 98, tentu Bro Ensis semua juga masih ingat. Di Asia waktu itu kita juga ada krisis ekonomi, krisis moneter ya. Ya bro. Ya kita masih ingat, dan waktu itu memang kondisi bisnis sulit. Nah saya mesti berpikir, tidak tahu ke depan bagaimana. Saya percaya perusahaan tempat saya bekerja itu perusahaan yang bagus, perusahaan yang kuat, namun saya sendiri ada semacam tantangan, apa saya bisa tidak kalau mandiri. Nah di tengah situasi seperti itu, saya pakai waktu di luar jam kantor untuk mulai pekerjaan yang sederhana, yaitu instalasi sistem security seperti CCTV kamera, kemudian jaringan telepon, jaringan data. Saya mulai dari bangunan-bangunan yang kecil berdiri waktu itu ya, semacam kantor, kemudian ruko, lalu toko, showroom, hal-hal yang kecil dari yang sederhana saya belajar dan saya lakukan di luar jam kantor, malam hari, lembur begitu. Dengan tim yang seadanya, waktu itu kami belajar bersama, jatuh dan bangun, dan saya melihat kalau dari perjalanan profesional itu juga saya sebetulnya mulai lagi dari awal, karena saya sudah cukup settle beberapa tahun kerja di perusahaan dengan bidang yang berbeda dengan yang saya rintis. Ya, harus melatih karyawan, kemudian mentraining mereka, ikut training juga kalau ada dari prinsipal atau penyedia produk mengadakan training, kami mengupgrade. Jadi sungguh-sungguh belajar lagi Bro Dedi. Di tengah situasi yang tadi Bro Dedi bilang, apakah di tengah respon bisa? Disitulah saya melihat karya Allah. Dan saya sungguh diantar untuk bisa mandiri. Akhirnya
tahun 2000 saya sudah betul-betul mulai wirausaha secara penuh. Saya sudah resign dari perusahaan saya. Demikian. Oke. Tentunya di awal-awal usaha itu kan ada tantangan nih bro. Awal buka usaha pasti ada tantangan dan sebagainya ya. Nah, apa nih bro tantangan-tantangan ketika mulai buka usaha yang notabene ini bro beda jauh kan, dulunya di bidang permesinan, ini di bidang elektrikal. Memang mungkin kelihatannya mirip ya bro ya, tapi ini dua hal yang berbeda nih. Tentunya mempunyai tantangan yang beda dong bro. Ya, tantangannya pasti berbeda, namun saya bersyukur bahwa dasar studi saya di bidang teknikal itu mempunyai fondasi yang saya bisa mengembangkan dari bidang permesinan ke bidang elektrikal dan mekanikal. Memang berbeda ya Bro Dedi ya, namun bukan berarti tidak mungkin untuk belajar. Dan disitulah saya merasakan penyertaan Tuhan bahwa di tengah situasi krismon ternyata saya dipertemukan dengan customer dan market yang membutuhkan, dan kami harus berani mengupgrade diri terus, belajar, kemudian memperbaiki kualitas, mencoba untuk bisa memenuhi ekspektasi dari customer, dan tentu saja kualitasnya tidak boleh mengecewakan, karena kalau kecewa mereka tidak akan mereferensi ke relasi atau rekan-rekan bisnisnya. Dan disitulah kami mulai pelan-pelan dituntun dari proyek-proyek yang sederhana, kemudian ditambahkan ke proyek yang lebih kompleks, dan tantangannya juga bertambah tentunya. Namun juga kami juga terpanggil untuk selalu meningkatkan dari kemampuan kami untuk melayani, kemampuan secara teknis, kemudian cara pelayanan, bagaimana kami juga mengatur metode kerjanya, dan akhirnya kami betul-betul masuk ke bidang electrical mechanical untuk bangunan. Jadi sama sekali berbeda dari tempat saya bekerja. Yaitu yang bisa saya syukuri sebagai sebuah perjalanan bisnis dan perjalanan iman kalau saya lihat. Bro, dari dengar-dengar ceritanya yang dulu tuh kan gimana tuh bro? Ceritanya pernah mengalami jeten dan merasakan penyertaan Tuhan tuh dalam usaha di Elmego. Ini jeten itu kan kurva pembelajaran, itu ya Bro Dedi ya. Yes. Jadi ya karena kita pindah bidang bisa dibilang otomatis ada masa awal-awal tahun 2000 itu kondisi ekonomi juga sudah sedikit membaik, namun juga belum stabil waktu itu. Kami juga merasakan ada sesuatu yang berat karena kan harga barang waktu itu juga tidak stabil, kurs US dollar juga naik terus begitu ya. Nah itu kan imbas dari krismon tahun 98. Namun di sana justru pada waktu kita berusaha mencari, kita juga bisa menemukan produk-produk yang bagus bisa ditawarkan ke pasar, dan juga kami harus menseleksi produk mana yang bisa ditawarkan dan tentunya mana yang tidak bisa. Tentu juga dengan ekspektasi customer masing-masing. Setiap bangunan punya spesifikasinya, punya standarnya, dan kami berusaha memenuhi semacam itu. Itu proses belajarnya. Pertama kali memang rasanya seperti berat turun, tapi kemudian begitu udah dapat polanya, kami sudah menemukan di market ini kami mampu, disitulah kami masuk dan kembangkan. Tentu kalau yang memang bidang yang tidak terlalu kami kuasai, tidak terlalu kami mampu untuk berkompetisi, ya sudah kami tinggalkan. Jadi memang ada proses seleksi di sana, proses seleksi, proses belajar, dan akhirnya jeten itu mungkin sekitar tahun 2005-2006 baru kami bisa dibilang mulai kelihatan jalannya. Proses kurva belajar kami sekitar 5-6 tahun, dan disitulah kami mulai dari proyek kecil, jadi rumah tinggal, ruko, kantor, kemudian kami mulai ke high-rise building atau bangunan bertingkat yang lain, seperti rumah sakit, hotel, apartemen, atau juga gedung-gedung yang lain. Jadi memang ada proses, dan disitulah saya melihat, kalau tadi Bro ditanya bagaimana penyertaan Tuhan, Tuhan itu menyertai setiap langkah kami. Artinya belajar dari tim yang sederhana, kami belajar untuk meningkatkan kemampuan. Lalu kemudian disitulah sebetulnya kerajaan Allah mulai saya sadari bahwa tim kami yang tadinya mulai dari awal itu pemula, absolute beginners, itu kami belajar pelan-pelan sehingga kami bisa ada spesialisasi. Saya melihat bagaimana Tuhan membimbing. Karyawan ini spesialisnya di bidang ini, karyawan yang lain punya spesialis bidang yang lain. Ada yang bisa jadi kepala proyek, ada yang bisa jadi engineer atau programmer. Dan saya melihat inilah penyertaan Tuhan. Walaupun kami berangkat dari bisa dibilang tidak tahu apa-apa,
Namun kalau bertanya apakah ada penyertaan Tuhan, ada, dan J-turn-nya atau learning curve-nya itu kami alami kira-kira sekitar 5-6 tahun sampai tahun 2006, dan disitulah kami sudah mulai bisa memantapkan bahwa kami di bisnis electrical mechanical engineering ini adalah yang Tuhan tunjukkan dan kami harus jalani. Bro, tentunya di awal-awal usaha itu mulai settle itu kan butuh kerja keras mungkin dari tim. Itu gimana nih bro ceritanya tentang tim dan cara cari ordernya nih loh bro ketika itu bro? Ya setelah 2006 kan kami sudah mulai mantap untuk di bidang electrical dan mechanical. Tentu kalau untuk order itu di dunia konstruksi itu kami tidak bisa mengiklankan seperti produk consumer yang bisa diiklankan, tapi kami lebih banyak membangun jejaring dalam dunia konstruksi. Artinya referensi itu diberikan oleh konsumen yang memang sudah pernah bekerja sama dengan kami, melihat hasilnya dan biasanya merekomendasi. Jadi ya kami juga membangun jejaring di antara para pelaksana, para konstruktor, lalu kemudian perencana, kemudian perusahaan-perusahaan untuk arsitektur itu juga mengenal kami karena perjumpaan dalam setiap proyek, dan disitulah kami saling berinteraksi, kemudian bisa melihat pekerjaan-pekerjaan kami dan akhirnya mereferensikan ke proyek berikutnya. Jadi sebetulnya bidang jasa electrical dan mechanical, walaupun kami juga menjual produk, tetapi kami tidak menjual produk sebagai produk saja, tetapi juga mengintegrasikan, mengaplikasikan dalam gedung, termasuk mentraining engineer-nya untuk bisa mengoperasikan sistem itu sampai dengan konsumen bisa memakai dalam bangunannya. Jadi ini sebuah pelayanan dari awal sampai akhir. Bahkan biasa di awal juga kami diminta untuk merevaluasi apakah desainnya cukup memadai untuk gedung itu, dan kami juga melakukan value engineering begitu ya. Kalau yang desainnya berlebihan sangat bagus bisa dihematkan, kita hematkan. Yang masih kurang optimal kita naikkan. Itu proses kami belajar Bro Dedi. Artinya tantangan dalam marketing itu sebetulnya justru tantangan kami untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik. Our work will speak for itself. Jadi ya pekerjaan kami lah yang kami presentasikan kepada pasar, dan biasanya orang yang pernah memakai jasa kami akan merekomendasi kepada customer berikutnya. Jadi yang saya melihat bahwa jejaring itu penting dalam bisnis kami. Tidak bisa seperti consumer good yang diiklankan dalam media begitu. Oke, berarti sampai sekarang harus membina jejaring ya bro? Betul, membina jejaring itu yang penting. Nah bro, di tahun 2020 itu kan kita semua tahu bro, pandemi. Terutama di bulan-bulan 3, 4 itu kan awal-awal pandemi. Banyak proyek yang berhenti nih bro. Gimana nih bro? Elmiko ngadepin ini dan apa aja yang dilakukan Elmiko bersama tim ini? Awal tahun 2020 kita semua ingat, kita juga berhenti bisnis apapun itu, bidang apapun kita lockdown. Pada waktu itu juga kami menunggu wait and see apa yang bisa dilakukan, dan juga proyek kami ditutup. Akhirnya terhenti, ya kita menunggu. Waktu itu juga karyawan bergilir, work from home, work from office, tim lapangan harus stay at home, tidak bisa ya melakukan apapun. Namun ya saya yang bisa lakukan adalah ya menyemangati mereka. Ya kami punya WhatsApp group itu yang sederhana ya, saya semangati, kalian jaga kesehatan. Supaya nanti kalau kita start lagi kita sudah siap. Dan syukur kepada Allah, waktu itu pemerintah juga menetapkan bidang konstruksi termasuk bidang yang vital. Itu sekitar tahun bulan Juni tahun 2020 itu sudah mulai dibuka. Juni, Juli, Agustus itu kami mulai bergerak kembali. Karena proyek konstruksi mulai berjalan, kami melanjutkan pekerjaan yang tertunda, dan juga kami bersyukur Tuhan juga memberikan pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi bisa dibilang selama tahun 2020 kami cukup sibuk. Namun juga tantangannya sekarang bukan tantangan dalam pelaksanaan itu sendiri. Jadi bukan masalah teknikal, tetapi justru masalah kesehatan. Ini health matter begitu. Kami harus menjaga supaya karyawan kami tetap bisa bekerja, beraktivitas, tetapi juga tidak terjangkit COVID waktu itu. Dan itu tantangannya di situ. Tapi ada yang bisa kami syukuri bahwa selama tahun 2020-2021
kami masih beraktivitas penuh. Jadi kami masih bisa, walaupun juga pakai masker seperti hari ini juga tidak nyaman kan, karena di proyek itu kan sudah tempatnya panas, berdebu juga harus pakai masker, jadi ya menghambat pernapasan. Tapi itu masih lebih baik, dan kami justru merasakan disitulah Tuhan menolong kami. Ya tidak mudah bro, tetapi yang tidak mudah bukannya tidak mungkin. Itu yang saya alami demikian. Oke, lihat dari historinya Bro Adit ini ikut SSKBL kedua ya bro ya? Tahun berapa tuh ya bro? Saya ikut SSKBL itu angkatan kedua tahun 2022, jadi tahun ini saya ikut. Tahun ini ya? Baru tahun ini saya sempat ikut. Gitu. Gimana bro setelah ikut SSKBL ini bro? Apa yang jadi perubahan atau ada nggak nih sesuatu yang beda? Nah, ini menarik untuk teman-teman Broensis yang sudah ikut SSKBL mungkin bisa merefleksikan kembali. Itu juga yang saya refleksikan waktu ikut SSKBL. Jadi saya lebih banyak itu melihat ke belakang, karena kan kejadian-kejadian yang saya ceritakan di depan, bagaimana kami membangun bisnis, lalu kemudian dengan berbagai tantangannya, itu waktu saya refleksikan, ternyata prinsip glory yang diajarkan di SSKBL, itu kalau dihidupi itu sungguh-sungguh kita bisa merasakan kerajaan Allah dalam bisnis. Nah, glory itu yang pertama kan God center. Itu artinya kita ya berpusat kepada Tuhan. Yes. Itu kalau saya refleksikan gini Bro Dedi. Kalau tadi Anda bilang kapan J-turn-nya atau proses belajar, kurva belajar. Itu saya baru merasakan settle tahun 2006. Artinya mantap di bidang ini. Nah, God center-nya itu saya justru diinspirasi dari sebuah ayat di kitab suci yang mengatakan kalau engkau setia pada perkara kecil, kepadamu akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dan disitulah saya mengatakan kenapa kok bisnis saya itu sebuah learning process. Itu ya karena saya berproses untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat bisnis. Dan itu waktu ikut SSKBL 2022 itu saya renungkan kembali, oh ya betul juga. Sebetulnya apa? Tuhan minta kita bekerja dengan baik, dengan jujur. Nah, di dunia kontraktor semacam ini, yang penting itu kan kualitas yang kita tawarkan, itu yang kita delivery. Betul ya bro? Jadi kita nggak bisa menjanjikan kualitas A, kita berikan kualitas B yang di bawahnya, downgrade. Nah, disitulah saya merasakan bahwa berpusat pada Tuhan artinya berpusat pada nilai-nilai ketuhanan, God center. Dan kalau kita menjanjikan suatu kualitas tertentu yang sudah disepakati dalam kontrak, kita harus berikan. Dan itulah yang memberikan kepuasan konsumen, dan consumer satisfaction itu yang juga membantu kami untuk marketing selanjutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, glory itu L-nya itu kan loyal to process. Artinya dalam dunia electrical mechanical, itu yang kami berikan itu bukan sekedar jual barang, tetapi kami membangun sebuah sistem yang dipasang dalam sebuah bangunan. Artinya apa? Standar teknisnya harus dipenuhi, harganya juga harus sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak, faktor keselamatan juga harus dipenuhi, sehingga pengguna gedung itu akan memakai sistem electrical dan mechanical dalam gedung untuk beraktivitas dalam kondisi aman, baik, dan punya performa yang seperti distandarkan. Itulah loyal to proses. Proses pemasangannya tidak bisa asal-asalan, tidak bisa asal potong kompas, tetapi harus dengan tahap pekerjaan yang sesuai dengan standar itu. Itu yang kami rasakan. Dan obedience to truth, artinya ya konsekuen dengan kualitas dan harga yang kita berikan. Jadi saya tidak bisa main-main dengan ngasih harga murah tapi menjanjikan kualitas yang lebih tinggi, itu pasti tidak mungkin. Kita harus komunikasikan kepada konsumen, harga sekian dapat kualitas sekian, harga sekian dapat sekian. Tentu kami akan menyarankan standar yang baik dengan safety factor yang bisa dipenuhi. Artinya keselamatan, keamanan dari sistem itu mutlak penting. Itu nilai perusahaan kami seperti itu. Dan disitulah sebetulnya kami belajar real spirit of excellence, Bro Dedi. Ya ini jadinya seperti nilai-nilai dalam SSKBL itu kalau direfleksikan memang harus dipelajari dan harus seperti itu. Memberikan yang terbaik dan juga yielding right. Kita memberikan hak konsumen dengan baik, memberikan hak karyawan kami dengan baik, kami penuhi, kami support mereka. Walaupun pada waktu pandemi awal-awal kita sempat
off ya, kerja beberapa bulan, Yes. itu kami juga tetap penuhi hak-hak mereka. Artinya ya mereka tetap menerima gaji, walaupun mereka waktu tidak bekerja. Saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan ini sampai kapan? Namun Tuhan menjawab, beberapa bulan kemudian konstruksi jalan lagi dan kami bisa berjalan. Kami bersyukur. Inilah yang kerajaan Allah yang sungguh saya alami. Dan kerajaan Allah itu sungguh hadir melalui pengalaman kami selama pandemi dan ikut SSKPL. Seperti itu, Bro Dedi. Oke, kayaknya banyak banget ini bro, perubahan-perubahan yang terjadi setelah ikut SSKPL ya bro ya. Nah, perubahan itu selain perubahan pemahaman yang baru, saya juga diteguhkan lewat SSKPL bahwa sebetulnya nilai-nilai glory itu adalah panggilan kita sebagai pengusaha. Dan pada waktu kita berusaha menghadirkan prinsip glory itu, sebetulnya kerajaan Allah itu kita hadirkan dalam bisnis kita, Bro Dedi. Jadi artinya juga bukan hanya kami sebagai yang usahawan itu mengalami, tapi juga customer mengalami, supplier kami juga mengalami, dan karyawan kami juga mengalami. Jadi bisa dibilang stakeholder juga mengalami semua kerajaan Allah itu. Dan tentunya setelah ikut SSKBL ada sebuah panggilan baru ini, yaitu kita harus bertumbuh dalam 3 bidang itu. Betul ya, growing in competence, growing in truth, dan growing in care. Jadi itulah, kita harus terus bertumbuh dalam kemampuan kita. Artinya dalam pekerjaan juga kita memberikan yang terbaik. Lalu kemudian juga tumbuh dalam kebenaran. Artinya juga kita sungguh-sungguh bekerja dengan jujur, dengan baik, sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai dengan tenggat waktu. Karena kalau dalam konstruksi itu tenggat waktu itu juga kadang-kadang begitu menekan begitu ya. Namun apakah kita bisa memanage tim kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang terbatas? Kadang-kadang resources, kita semua tahu selama masa pandemi juga banyak barang-barang yang tiba-tiba tidak bisa didatangkan. Nah, ini memanage waktu untuk logistiknya, kapan harus datang, lalu mengatur pekerjaan, sementara juga progres bangunannya jalan terus. Saya merasakan bahwa itulah penyertaan Allah di sana. Tuhan itu selalu bisa mengatur dengan baik. Dan tentu growing in truth ya, artinya kita dalam kondisi apapun, kita tetap memberikan apa yang seharusnya menjadi hak konsumen. Kita tidak bisa pakai alasan. Tentu kalau ada keterlambatan delivery barang, kita harus komunikasikan sehingga semua bisa diatur. Nah, growing in care yang saya pelajari, saya alami selama masa pandemi ini adalah bagaimana menjaga supaya karyawan kami juga tetap sehat. Kami mendorong mereka untuk menjaga prokes. Tidak mudah, pertama kali kan juga semua orang tidak mau pakai prokes ya, repot begitu kan. Namun ya kita harus tekankan pentingnya, kalau kamu nggak sehat, kamu terjangkit, keluargamu juga terjangkit, kamu nggak bisa kerja, nanti kamu susah juga. Anak, istri di rumah bisa pada kena. Namun ya itulah penyertaan Allah. Jadi selama masa pandemi, walaupun ada karyawan 1-2 yang harus isolasi mandiri, namun secara keseluruhan disitulah kami belajar untuk growing in care. Jadi yang memberi mereka hak mereka untuk istirahat, untuk isolasi mandiri, mengatur ulang tim kerja di lapangan, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan itu juga tidak sampai terlambat. Dan itulah kerajaan Allah yang sungguh kami alami dan boleh kami sharingkan kepada Bro and Sis di sini semua. Pada waktu kita sungguh-sungguh melakukan dalam kebenaran Injil, dan kita peduli pada orang-orang yang bekerja bersama kita, dan kita terus meningkatkan kompetensi kita. 3 growths itu, growing in truth, growing in competence, dan growing in care. Sebetulnya kita membawa kerajaan Allah dalam bisnis kita. Nah, Bro Dedi mungkin tanya, Bro Adit ini cemas nggak selama pandemi? Awalnya cemas, kita nggak tahu ya arahnya kemana ya. Namun ya itulah, Tuhan sepertinya seperti jadi jurumudi dalam usaha kami. Tuhan membawa kami ke air yang tenang dari yang badai itu, kemudian ada pekerjaan, dan luar biasanya Bro Dedi. Pada waktu pekerjaan-pekerjaan itu mulai kembali, justru beberapa proyek itu ada di daerah zona merah. Itu juga agak mencemaskan. Namun kerajaan Allah yang kami alami sekali lagi, pada waktu tim kami dikirim beberapa bulan untuk mengerjakan konstruksi di zona-zona merah itu, mereka selamat. Ada 1-2 memang setelah itu ya, pada waktu fase delta selesai itu mereka justru malah kena. Tapi ya sudah, kami masih bisa memberi mereka istirahat di rumah.
Jadi isolasi mandiri sampai sembuh kemudian kembali bekerja. Agak ya harus menata ulang ya. Artinya kita tidak bisa seperti planning kita kalau di project management ini kan tertentu ada bulan tertentu harus sampai ke level pekerjaan sekian. Itu kadang tidak tercapai, namun kami bisa atur. Dan kami harus komunikasikan dengan rekan-rekan lain dalam project itu supaya semua bisa mencapai objektifnya dengan baik. Begitu bro. Bro, tentunya setelah ikut SSKBL ada mimpi-mimpi nih yang belum kesampaian ketika ikut di SSKBL kan menemukan inspirasi ya. Kayaknya nih gua belum nyampe di sini dong gitu loh. Apa nih bro kira-kira? Ya, dari SSKBL itu kan kita diminta untuk membangun sebuah legacy yang baik. Nah ini sebuah tantangan karena legacy itu untuk masa depan begitu ya. Artinya ya perusahaan kami harus berkembang untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Itu sebuah legacy untuk perusahaan kami. Dan juga kami juga harus membantu karyawan kami juga untuk menata hidup mereka lebih baik. Artinya juga menyediakan apa yang mereka perlukan, mendukung mereka, juga mendidik dalam kebenaran. Dan ini yang sebetulnya nilai-nilai yang saya lihat bahwa SSKBL itu sungguh memberkati. Artinya kalau kita mau meninggalkan legacy yang baik, itu dimulai dari orang-orang. Jadi our business building people, and through the people we build our business. Jadi ya orang-orang itu memang harus dibina untuk terus punya kemampuan. Dan kami ya akan terus mentraining mereka setiap ada kesempatan, mereka meningkatkan kemampuan untuk bisa lebih baik lagi, mengikuti perkembangan teknologi terutama itu, sehingga kita tetap bisa melayani sesuai dengan kebutuhan konsumen di zaman sekarang dan yang akan datang. Demikian bro. Bro, tentunya bisa sedikit berbagi tip dong setelah ikut SSKBL buat teman-teman Bro ANC semuanya, apa sih tips and tricksnya supaya memulai bisnis yang sesuai dengan kerajaan Allah? Nah, memulai bisnis sesuai dengan kerajaan Allah itu artinya kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan seperti itu ya bro. Yes. Nah bagaimana aplikasinya? Kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran itu artinya ya taat pada perintah Tuhan. Kita jangan sampai seperti yang digambarkan dalam kitab suci, berbisnis dengan cara mengurangi timbangan, dengan cara memanipulasi harga semacam itu, tidak seperti itu. Tapi kita harus berbisnis dengan jujur yang pertama itu. Karena kalau kejujuran kita sungguh menjiwai bisnis kita, konsumen yang kita layani juga merasakan sincerity, ketulusan kita dalam melayani. Dan disitulah sebetulnya relasi antara konsumen dan penyedia jasa atau produk itu terbangun. Itulah kebenarannya. Ya, jujur, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sungguh menumbuhkan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditaburkan dalam bisnis kita. Biji sesawi itu kecil, tetapi pada saat tumbuh menjadi pohon yang lebih besar daripada pohon yang lain. Bahkan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Ini saya renungkan, pesan dari SSKBL itu benar sekali bahwa mengadakan kerajaan Allah dalam bisnis artinya mulailah berani melakukan sesuatu yang sederhana, kecil seperti biji sesawi. Tapi kebenaran itu ada. Juga ini masalah biji sesawi dan kerajaan Allah itu sama seperti soal iman yang Tuhan juga katakan. Iman yang sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Bro Dedi tanya, bagaimana memulai bisnis tidak mudah? Kita semua juga mengalami, juga Bro Ensis yang ikut Biskom ini. Namun dalam yang tidak mudah itu mungkin. Kenapa? Karena biji sesawi kerajaan Allah itu kalau dipelihara terus dengan kebenaran, dengan ketekunan, dengan kerja keras dan kejujuran, itu akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Dan disitulah kita bisa ikut hidup. Kita pemilik usahanya, kemudian kita juga memberi bisnis kepada rekanan kita, pada supplier, juga memberikan penghidupan kepada karyawan kita, dan terutama memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dan dunia. Maka kerajaan Allah itu sebetulnya apa Bro Dedi? Ya mentaati perintah Tuhan untuk bekerja dengan jujur, dengan tekun, mulai dari hal yang sederhana, terus dilakukan sampai akhirnya bertumbuh
dan membuahkan sukacita. Maka saya merenungkan kembali, ikut SSKBL di tengah pandemi semacam ini itu justru seperti sebuah refleksi iman yang luar biasa dan meneguhkan saya bahwa kebenaran Injil itu hidup dalam dunia bisnis. Kita seringkali buat dikotomi, pemisahan begitu ya. Kebenaran Injil itu ya ada di gereja, kalau kita bisnis ya hidup dengan cara dunia. Tidak, karena saya menyaksikan banyak sekali yang saya lihat di dunia bahwa kalau kita melanggar kebenaran kerajaan Allah, bisnis kita juga tidak sustainable, tidak bisa hidup. Berarti tanya dari tahun 2008 sampai 2022 ini, apa penyertaan Tuhan? Ada. Dalam kesulitan, kita terus bertekun, melakukan hal-hal sederhana, tapi terus maju. Itulah seperti menyirami benih kerajaan Allah untuk tumbuh. Dan pada waktu tumbuh, sungguh-sungguh itu menggembirakan kita, memberikan kehidupan, memberikan pengharapan, dan juga memberi kehidupan bagi yang di sekitar kita, keluarga, rekanan, supplier kita, konsumen, karyawan kita, dan semuanya. Jadi sebetulnya membawa kerajaan Allah itu sederhana, dimulai dari taat dan setia. Itu saja dan tidak menyimpang dari apa yang diperintahkan Tuhan. Prinsip glory itu sungguh-sungguh hidup, bro. Wow, mantep banget ya bro ya. Berarti ini ikut SSKBL-nya mantep banget nih. Meresep banget nih sampai sekian. Bro, ini dari tadi kan cerita tentang Elmiku terus nih. Tapi Bro Ensis nih ada yang nanya nih lewat live chat kita ini. Apa sih singkatan Elmiku gitu loh. Oh iya, itu nama yang memberikan gambaran pada pelayanan apa yang kami berikan. Elmeco itu singkatan sebetulnya, akronim ya, Electrical Mechanical Contractors. Jadi ya sederhana saja, kami ini kontraktor electrical dan mechanical. Jadi namanya itu bro, jadi mudah diingat. Mudah diingat ya bro ya. Iya. Ini satu lagi pertanyaan ini bro dari teman kita nih lewat ini. Untuk usaha Bro Adit ini apakah berdampak nggak ketika sekarang terjadi banyak online? Tentunya seperti mungkin yang dimaksudkan marketplace ya gitu ya, mungkin gitu ya, gitu. Silakan Bro. Baik, bisnis kita berubah, terutama masa pandemi ini kita lebih mudah belanja lewat marketplace begitu ya, belanja online. Jadi kalau peralatan-peralatan seperti security system, kemudian communication system, jaringan, network, itu semua ada di marketplace. Namun kalau hanya kita jualan retail, ya kita akan fight dengan apa yang ada di marketplace. Namun perusahaan kami adalah penyedia jasa kontraktor, integrasi sistem, dan juga sampai purna jualnya. Artinya kami bukan hanya jual barang bro. Kalau jual barang kami harus kompetisi dengan apa yang ada di marketplace. Namun kalau pekerjaan kami di konstruksi, artinya kami bertanggung jawab dari mengolah desain yang ada dari perencana, kemudian mengaplikasikan dalam instalasi dalam gedungnya, sampai dengan kita testing dan commissioning, yaitu proses serah terima dari kontraktor kepada pengguna, user. Kami harus mentraining, menguji sistemnya apakah sudah bekerja sesuai dengan standar, dan akhirnya kami menyerah terimakan dan memberikan layanan purna jual. Ini tentu tidak bisa dilayani secara virtual begitu ya. Artinya kami hadir dalam bangunan-bangunan yang kami pasang, mendampingi konsumennya, berusaha menyelesaikan masalah mereka atau mengembangkan sistem. Karena seringkali setelah proyek selesai justru mereka ingin dikembangkan lagi, ditambahkan karena kebutuhan mereka juga bertambah begitu. Nah, ini yang tidak bisa dilayani oleh bisnis online yang hanya terbatas pada retail, membeli dan mendapatkan barangnya. Sedangkan kami adalah sebuah complete service ya, dari penyediaan barang, kemudian kami memilihkan teknologi yang baik sampai dengan aplikasi dan mengintegrasikan sistem-sistem yang ada dalam gedung sehingga bisa bekerja dengan baik, dengan aman, sesuai dengan standar yang diminta. Demikian. Berarti untuk after sales-nya ini harus tetap dijaga ya bro? Iya, betul. Dibina, dibenerin terus sehingga bisa customer bisa memberikan referensi mungkin ya kepada teman-teman lainnya yang mau pakai gitu ya. Betul, ada kepuasan lalu mereka juga akhirnya bercerita begitu. Ya memang marketing kami berjejaring, bukan sekedar pasang di marketplace, karena kalau hanya pasang di marketplace itu kami hanya menjual produk demikian. Sedangkan kami adalah total solution for buildings. Jadi artinya kami menyediakan sebuah solusi mechanical dan electrical
untuk sebuah bangunan layanan lengkap begitu. Oke. Bro and Sis yang ingin mengupgrade usahanya, meningkatkan usahanya dan merasakan kasih Allah dalam usaha kita, yuk gabung di SSKBL yang keempat. Waktunya kapan Bro Dedi? Bulan Maret Bro, 2023. Bulan Maret 2023, Bro and Sis yang belum mengikuti SSKBL atau yang sudah ikut tapi ingin belajar lebih dalam lagi, silahkan nanti bisa menghubungi panitia, kontak ada di chat, dan alami bagaimana Allah sungguh membimbing kita dalam naik dan turunnya usaha kita tetap bertumbuh dalam kebenaran dalam kerajaan Allah. Begitu ya Bro? Yes, karena kita hanya pengelola Bro. Amin, kita hanya pengelola saja. Dan Tuhan pemiliknya. Yes. Kabar beritanya ada yang bagus nih Bro. Buat yang pertanyaannya 2 pertanyaan pertama dapat voucher 100.000 untuk ikut dalam SSKBL. Bro and Sis yang ingin bertanya kepada narasumber kita, ada kabar gembiranya nih dari panitia, di mana 2 penanya pertama akan mendapatkan voucher potongan 100.000 untuk ikut SSKBL yang keempat. Yuk yang mau tanya langsung aja chat di kolom chat Zoom ya. Aku tunggu nih. Yuk, sebelumnya kita open cam dulu nih, karena akan ada hadiah lagi nih untuk 2 pendaftar dengan nomor 4 dan nomor 40 akan mendapatkan voucher. Silakan Bro Steve ditayangkan. Yes, ini. Untuk 2 peserta atas nama Agustinus Heri Kurniawan dari Temanggung dan Puguh Eko Prasetyo dari Ponorogo itu mendapatkan voucher diskon 100.000 untuk SSKBL keempat. Dipilihnya nomor 4 dan 40 karena berkaitan dengan SSKBL yang keempat. Syaratnya gampang Bro, langsung aja open cam dan present aja. Yuk silahkan buat Bro Agustinus dan Bro Puguh. Ditunggu ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, 2 penanya tercepat nih dengan syarat open cam, ketik dulu nama kota, dan nomor WA. Kemudian pertanyaannya. Wow, ini udah ada nih dari Thomas Yosef, Jakarta. Mau tanya nih. Nah, ini ditambahin dulu, Bro. Namanya siapa dan nama kota, nomor WA supaya bisa didapat hadiahnya gitu. Oke, saya sampaikan ya, Thomas Yosef mau tanya apa tantangan tersulit menghadirkan kerajaan Allah di dalam bisnis dan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Bro Thomas langsung aja Bro Thomas ditambah chat lagi nama, kota dan nomor WA-nya. Kemudian dari Pak Agus Sugiarto, terima kasih sharingnya sungguh memberkati. Yes, ini untuk Bro Thomas. Bro Thomas di 081648 sekian-sekian, apa tantangan sulit dan menghadapi kerajaan Allah di dalam bisnis dan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Silakan Bro Adit. Baik, selamat malam Bro Dedi dan teman-teman peserta Biskom malam hari ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Bro Thomas Yosef, Jakarta. Bagaimana tantangan tersulit menghadirkan kerajaan Allah dalam bisnis dan cara menghadapi masalah tersebut? Baik, Bro Thomas, dalam dunia bisnis itu secara duniawi yang paling kita rasakan adalah pressure untuk mendapatkan profit. Saya yakin Bro dan Sis semua setuju ya, karena bisnis kalau nggak profit juga tidak bisa menghidupi kita, menghidupi perusahaan, menghidupi karyawan. Tantangannya apa? Kadang-kadang godaan untuk mendapatkan profit lebih atau dengan cara yang mudah
itu akan mengganggu kita untuk mengalami kerajaan Allah. Karena kita akan tergoda untuk mengambil jalan pintas. Dan jalan pintas itu seringkali juga melanggar apa yang dikehendaki Tuhan. Contohnya, kita tidak jujur. Misalnya kalau dalam dunia konstruksi itu, dalam spek mengurangi spesifikasi, kita akan dapat untung lebih. Tetapi kebenaran akan terungkap beberapa tahun kemudian. Kalau spesifikasinya tidak sesuai, maka sistem kita atau peralatan itu akan tidak berfungsi dengan maksimal, bahkan akan membahayakan. Contohnya misalnya diameter kabelnya dikurangi, kita pasti cuan, tetapi tidak benar. Kalau tidak ketahuan pengawas bisa terjadi. Namun apa saudara? Kalau kita lakukan hal itu, pada waktu serah terima aman, beberapa tahun kemudian kabel itu akan mengalami penurunan kualitas. Sedangkan beban mesinnya, beban peralatan akan bertambah dari tahun ke tahun. Disitulah nanti sistem akan mengalami failure. Dan itu bukan kerajaan Allah, tapi kekacauan. Karena apa? Awalnya tidak jujur. Maka tantangannya apa? Seringkali keinginan untuk mendapatkan profit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita seringkali karena persaingan bisnis ingin menang dalam tender. Nah, kalau ingin menang seringkali melakukan segala sesuatu. Ini yang harus dihindari. Kita semua tahu kalau sistem tender tidak jujur, pakai inside information dan lain-lain, mungkin kita menang dengan mudah. Namun apa yang terjadi setelah itu, kita pasti akan ada beban yang lain. Yang memberikan informasi pasti minta fee, dan itu pasti tidak jujur. Karena apa? Kita berdosa pada Tuhan melalui konsumen kita. Udah ngasih rezeki lewat konsumen, apa yang terjadi? Kita main mata sama orang dalam. Membebani lebih konsumen kita. Berarti kan kita seperti ada ungkapan begini, ini dalam bahasa Inggris, atau bahasa Indonesianya apa? Bite the hands that feed, menggigit tangan yang memberi makan. Itu kan pengkhianatan sebetulnya. Maka kita sebagai pebisnis bisa nggak? Kita tuh sincere, truthful. Ya kalau fight, kalau yang saya alami, kalau tender ya kita memberikan harga yang terbaik tanpa menjanjikan macam-macam. Kalau dapat, itu kita akan mengerjakan dengan ringan, tidak ada beban. Karena kita mendapatkan dengan cara yang jujur. Dan kita bisa memberikan yang terbaik, kualitasnya, layanannya, produk yang kita berikan sesuai dengan yang dijanjikan. Disitulah kerajaan Allah hadir. Karena apa? Kita jadi tenang, nyaman. Artinya, setelah 1 tahun masa perawatan pun mereka melihat sistem kita bagus, dan mereka konsumen yang puas ini akan cerita, kalau mau pakai pekerjaan MEP sama itu tuh si Elmeco misalnya begitu, dan mereka akan menjadi konsumen yang mereferensikan kita. Nah ini sekaligus dengan pertanyaan saudara Bro Agus, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah. Ini Bro Agus agak mirip dengan Bro Thomas ya, tentang tantangan dan menghadirkan. Kerajaan Allah itu kalau kita renungkan sebagai orang Katolik, itu bukan soal makan dan minum, tetapi tentang kebenaran kerajaan itu, tentang kemerdekaan batin. Nah, bayangkan kalau kita bisnis nggak jujur aja, paling simpel itu, apa batin kita merdeka? Tentu tidak, karena kita gelisah, kita takut. Apalagi untuk bidang kami, bidang mechanical electrical itu sangat ketat standarnya, dan tidak bisa dikompromikan. Kalau spesifikasinya dari perencana itu tidak memenuhi syarat keselamatan, kami harus sounding ke pemilik bangunan. Ini kurang loh spesifikasinya, kalau dipaksakan ini nggak akan jalan, bisa kolaps sistemnya. Gimana kita perbaiki? Wah, tapi kan berarti tambah harga. Nah, disinilah kita perlu value engineering. Itulah menghadirkan kerajaan Allah, Bro Agus. Jadi kita harus truthful juga dengan konsumen kita. Memberikan pelayanan itu berarti berani menyatakan kebenaran. Kalau desainnya salah ya kita ngomong. Kadang-kadang nih kalau di proyek itu kan ada manajemen konstruksi begitu ya, MK yang ngawasin pekerjaan. Ada lagi konsultan perencana. Nah ini kami kadang-kadang juga harus ngomong dengan pihak-pihak yang ini, nggak bisa ini sistemnya mesti di-upgrade desainnya. Kadang juga sampai bersih tegang juga berantem, tapi kan akhirnya kami semua menemukan satu kebenaran. Desain itu harus optimal secara harga, secara kualitas, walaupun nanti mungkin ada penyesuaian budget. Namun mana bisa dihematkan ya kita hematkan selama masih safety factor-nya masuk. Kalau dari saya sebagai seorang engineer, itu menghadirkan kerajaan Allah artinya memberikan engineering solution yang benar. Dan disitulah sebetulnya kita itu menumbuhkan dan menyirami benih kerajaan Allah itu supaya sungguh berbuah. Artinya ya truthful, sincere.
Seperti itu, mungkin bisa Oke. menjawab ya, Bro Thomas Oke. dan Bro Oke. Agus. Bro Semoga bisa menjelaskan. Thomas mungkin mau memberikan sedikit ulasan atau Bro Budi mau bertanya lebih lanjut? Bro Agus Budi mau tanya lebih lanjut, silakan Bro. Di open mic aja. Ya, menurut aku udah terjawab ya dari pertanyaannya tadi ya. Memang kan kalau pebisnis itu kan challenge terbesarnya motivasinya profit gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita mengikuti kerajaan Allah, motivasi kita harusnya bagaimana kita bisa memberi manfaat buat orang lain gitu ya. Kemudian juga bagaimana dari bisnis kita justru membuat pribadi kita bertumbuh semakin sesuai dengan keinginan Allah gitu. Jadi mungkin Ya, sudah terjawab sih. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Terima Bro kasih. Yosep bergerak di bidang apa, Bro? Saya bergerak di bidang digital marketing agency sih. Mantap, Bro. Ya. Lagi tren juga nih sekarang nih. Iya. Kebetulan memang saya juga sekarang sering juga diminta untuk jadi pembicara digital marketing juga sih. Oke. Jadi banyak sharing juga. Sharing juga ya, Bro. Kapan-kapan sharing nih boleh nih sama kita semua nih. Iya, boleh. Thank Oke. you. Thank you, Bro Thomas. Dunia Ya. digital Oke. Bro Agus mungkin mau menambahkan? Mau bertanya lebih lanjut? Ya, baik. Terima kasih. Sorry, saya masih di jalan, Bro. Oke. Mungkin begini. Setelah ikut SSK BL ya, Bro Aditya ya. Kira-kira hal-hal apa saja yang membuat harus ada pembaruan atau inovasi-inovasi? Atau mungkin dengan SSKBL itu hal-hal apa saja yang membuat kita itu jadi disadarkan. Mungkin itu aja, Bro Aditya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih, bagus. Terutama itu adalah panggilan kita untuk menghidupi three growth itu ya, 3 pertumbuhan, growing in competence, growing in truth, dan growing in care. Tapi mungkin yang pertama growing in truth dulu. Jadi artinya kita harus memurnikan sistem bisnis kita sehingga sungguh-sungguh ya sesuai dengan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu kan artinya kan damai sejahtera, sukacita, tidak ada kecemasan begitu. Namanya manusia pasti pernah mengalami kecemasan, ada pressure, mungkin stres juga. Tapi kalau berkelanjutan itu artinya kita tidak mengalami kerajaan Allah, atau kita mengabaikan kerajaan Allah itu sebenarnya sudah hadir. Maka itu Bro Agus, buah dari ikut SSKBL yang pertama ya growing in truth. Kita memurnikan cara bisnis kita. Yang kedua, growing in competence itu tanggung jawab kita sebagai pebisnis. Kita harus semakin ahli dalam bidang kita masing-masing, sehingga kita bisa memberikan layanan yang maksimal kepada konsumen dan kontribusi yang baik untuk masyarakat. Itu bagian kita membangun dunia sebagai rekan kerja Allah. Ini kalau bahasa teologinya seperti begitu. Namun praktisnya artinya kalau kita makin kompetensi ya, kita layanan makin baik, konsumen makin puas, juga akan mendapatkan bisnis baru untuk kita. Dan yang ketiga, growing in care. Ini yang seringkali kita sebagai pebisnis lupa. Kita kadang tidak peduli bahkan kepada bisnis sendiri dengan cara menyabotase bisnis kita demi tadi yang dikatakan Bro Thomas itu benar, kita terpancing untuk cari profit melulu begitu. Akhirnya kita tidak care lagi, don't care about anything, even to ourselves. Apalagi mau care sama karyawan, care sama rekanan, dan care sama dunia, tentu tidak. Jadi kita pun juga harus memilih apakah bisnis kita itu juga pada lingkungan hidup, lingkungan sosial itu ada pengaruh buruknya atau tidak. Berarti kita tidak boleh melakukan bisnis-bisnis yang secara sosial juga mengganggu, bisnis yang terlarang begitu misalnya. Harus ada kontribusi untuk masyarakat. Demikian. Oke. Bro Dedi, ini sepertinya ada pertanyaan dari peserta lain dari Rizky dari Solo. Bagaimana kita memahami jawaban Tuhan atas pertanyaan kita saat menjalani loyal to proses? Sama masih ada lagi nih Bro, sekalian mau dijawab dulu kali ya, biar lebih enak. Baik, ini dari Sis Rizky dari Solo. Halo Sis Rizky. Ya, ini rekan saya di SSKBL rumahnya. Mungkin langsung aja dibacakan Sis Rizky, Sis pertanyaannya biar lebih mantap gitu.
Iya, selamat malam Pak Adit. Selamat Malam, malam. Bu Kiki. Iya, jadi Bro Adit, saat kita melakukan loyal to proses tadi di contoh ceritanya Bro Aditya kan, kita memang menunggu ya kapan boleh masuk kerja lagi, terus sampai kapan cash flow kita bisa bertahan, sedangkan kesejahteraan karyawan kita akan tetap usahakan. Kita sih berdoa Kak Bro Adit, cuman saya kadang kepikir sampai kapan ya ini nunggunya. Terus tadi kan Bro Adit cerita, kebetulan setelah itu 4 bulan kemudian Tuhan menjawab kan, jadi mulai berjalan lagi. Kalau 4 bulan terjawab, kalau nggak terjawab, itu artinya gimana ya Bro Adit? Maksudnya kita menyikapi pertanyaan kita, tapi kita tetap berusaha untuk loyal kepada proses yang Tuhan berikan. Baik, ya. Nah, ini menunggu jawaban Tuhan itu memang kita tidak tahu kapan jawabannya. Waktu itu begini, Bro Kiki. Ini sharing juga ya teman-teman. Sebelum konstruksi dibuka lagi oleh pemerintah, itu ternyata ada beberapa proyek itu yang walaupun secara tertatih-tatih masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Dan pekerjaan utama kami di bidang electrical itu terhenti sebetulnya. Electrical, security system. Nah, waktu itu karena pasar itu meminta kebutuhan yang baru, misalnya lampu UV begitu untuk sterilisasi, karena kan masa awal pandemi ya, itu sudah mulai beberapa restoran, kemudian rumah sakit, sekolah itu mulai cari lampu UV, kami jualan lampu UV. Jadi itu simple, itu saya pikir itu jawaban Allah. Waktu itu saya bilang ke karyawan saya, teman-teman ini kerjaan masih kecil tapi lakukan dengan bersemangat, supaya kita juga tidak sampai loyo. Jadi kita yuk tetap kerja. Masang lampu UV itu memang nilainya nggak berapa, kecil-kecil begitu ya. Tapi karena itu masih dalam bidang kami, electrical, oke kami layani. Masang lampu UV, dikasih timer, jadi untuk sterilisasi ruang-ruang, padahal waktu itu kan kantor-kantor tutup, kemudian sekolah tutup. Kami pakai begitu. Lalu beberapa rumah makan itu mulai mikir, ini airnya baiknya difilter, karena mereka walaupun tidak ada yang dine-in, rumah makan ini pasti melayani online, pakai ini ya, pakai semacam Gojek semacam begitulah, GoFood begitu kan. Akhirnya mereka memasang filter reverse osmosis. Jadi kami masang filter RO itu untuk rumah makan. Itu hal-hal kecil, pekerjaan kecil. Tapi dengan cara itu jawaban Tuhan itu nampak bahwa inilah kerajaan Allah yang diberikan. Kerajaan Allah kan selalu kecil, seperti biji sesawi, tidak berarti sepertinya. Tapi waktu tumbuh, ternyata yang growing apa sebetulnya. Semangat karyawan kami tidak sampai down. Jadi selama masa pandemi itu walaupun pakai jaket, kami sampai membuatkan jaket dengan bahan seperti pakaian APD itu. Jadi kami bikinkan. Kemudian ada rekan kami yang customer kami itu biasanya buat baju untuk pakaian kerja diekspor ke Eropa karena ini PMA begitu ya. Mereka change business, membuat jaket untuk APD. Kami pesan untuk karyawan kami. Jadi kerja itu pakai jaket APD, pakai penutup kepala, pakai masker dan face shield seperti Robocop begitu, tapi apa boleh buat daripada mereka kejangkit. Kami mulai masang itu lampu UV, masang filter air, reverse osmosis untuk customer kecil-kecil, restoran, hotel gitu ya. Ya masangnya kerja cuma di dapur aja, bahkan sambil berdesak-desaan. Dan ini saya lihat ini chefnya sudah pakaiannya sudah pakai seperti staf rumah sakit semua, pakai face shield, pakai masker. Kami tahu ini bukan kondisi yang nyaman. Namun kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, artinya bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang biasa. Even in the midst of unusual situation, the kingdom of God present. Di situ saya mengalami hadirnya di situ. Jadi jawaban Allah apa, Bro Kiki? Pada saat ada jalan yang dibuka untuk kita menjalani, kita jalani. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kalau tanya, ini gaji karyawan nggak gaji? Kami kehilangan. Karena beberapa bulan karyawan tidak bekerja, tapi digaji penuh. Kami penuhi hak mereka. We losing some money, but we gain the kingdom of God. Jadi saya pikir itu bukan pertukaran yang fair, tapi kami profit, karena kami mengalami damai sejahtera, sukacita. Dan saya sebagai pimpinan itu ada rasa syukur. Puji Tuhan, karyawan kami masih bisa hidup, masih bisa makan. Saya tanya ke mereka, gimana anak-anakmu? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Itu Bro Wiki yang saya alami. Mungkin bisa menjawab ya. Baik. Oke. Mau ditanggapi lagi?
Iya, Bro Adit, berarti kita butuh kayak kepekaan ya, dan kadang-kadang jawaban Tuhan tidak sama seperti yang kita harapkan. Jadi ternyata kayak kita mengawali dengan jualan lampu UV, kalau kita loyal, sekecil apapun kita jalanin karena nanti itu jadi salah satu ya. Oke, ya. Baik. Jadi prosesnya tidak sama, tetapi sebetulnya itu kerajaan Allah juga. Itu berarti kan bagaimana saya juga apapun yang Tuhan berikan, sebesar apapun bisa kita tanggapi, dan itu adalah part of the loyal to the process tadi ya. Yes, betul. Ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Bergerak di bidang apa, Sis? Bisa di-share-kan? Saya bergerak di bidang garment, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya dari Siena, bagaimana proses Pak Adit membuat keputusan besar keluar dari pekerjaan hingga proses merintis usaha? Silakan, Bro. Ya, baik. Selamat malam atau selamat siang, Bu Monica dari Italia, dari Siena. Halo dari seberang lautan. Baik, semoga kondisi di Eropa masih baik ya, Bu. Masih, Pak. Masih. Terima kasih. Ya, baik. Ini menjelang winter, bagaimana kondisi di Italia? Sudah dingin di dalam kamar saya, Pak, makanya saya pakai. Sudah dingin ya. Semoga suplai listrik dan gasnya masih ada sampai melewati winter nanti. Amin. Ya, baik, Monica. Ini proses membuat keputusan besar keluar dari pekerjaan. Ya, itu kalau tadi saya sharingkan bahwa ini cara Allah menuntun kami untuk tadinya kan saya hanya seorang mencari kerja. Mencari kerja itu ya saya lulus kuliah. Tadi tanya Bro Dedi, kemana? Saya bekerja, saya mau jadi profesional, menjadi seorang engineer. Cita-cita saya pengen jadi engineer. Jadi saya bekerja di perusahaan mesin, mengembangkan talenta saya di bidang permesinan. Saya teknik pertanian, background pendidikan. Masuk pabrik permesinan juga di bidang mesin-mesin pertanian, agricultural machinery. Di situ saya belajar jadi marketer, mengembangkan produk, ya sesuai dengan bidang keteknikan saya, begitu ya. Survei pasar. Hal yang menyenangkan, Bu Monica. Karena apa? Itu sesuai dengan passion saya. Jadi saya itu bekerja seperti itu. Kemudian desainnya diterima oleh tim engineering pabrik, kemudian dikembangkan, dites di lahan. Bagus nggak mesinnya? Itu ada kepuasan, ada tantangan, walaupun juga harus jatuh bangun gitu ya proses belajarnya. Dari kondisi settle, kemudian tahun 98 itu ada perubahan semua, dan kondisi bisnis pada waktu itu mulai turun. Nah, ini saya tertantang. Apakah saya masih bisa berkarir di perusahaan saya atau suatu hari saya akan terhenti juga? Karena kan kondisi makin parah waktu itu di beberapa perusahaan juga sudah mulai ada karyawan di layoff. Mereka dirumahkan, terima gaji cuma separuh, masuk bergantian. Nah, perusahaan kami pun juga mengalami tantangan semacam itu. Maka saya mulai nyambi. Yang namanya kerja di pabrik itu seperti anak sekolah, masuk pagi jam 7, lebih awal dari semua kantor, jam 3 udah kelar. Tapi kami orang marketing nggak pernah pulang jam 3, karena pulangnya jam 6, jam 7. Maka saya mulai mensiasati, kalau bisa pulang agak pagi, saya mulai cari order. Waktu itu ada beberapa proyek bangunan yang saya tahu sedang jalan. Maka saya coba tawarkan ke supervisornya, Bapak butuh ini nggak, instalasi apa? TV kabel, CCTV kamera, alat komunikasi, telepon, jaringan, waktu itu ya saya tawarkan, dan mulai saya bekerja itu paruh waktu. Jadi itu part-time business sebetulnya. Pagi saya kerja di pabrik, malam saya baru ke lapangan, ngecek orang saya kerja. Jadi orang saya itu, saya mulai rekrut, mulai latih, teknisi-teknisi, anak-anak SMA atau STM. Kami belajar bersama. Dari yang tidak tahu, mulai belajar cari referensi buku. Ya, saya harus mulai belajar lagi. Sesuatu yang berbeda. Dan syukur pada Allah, background pendidikan saya itu juga waktu itu ilmu kelistrikan juga ada, karena namanya agriculture engineering itu sebetulnya total engineering for agricultural fields begitu. Jadi ada permesinan, ada electrical, ada construction juga. Jadi saya sebenarnya seperti insinyur yang palu gada, apa lu mau gua ada. Itu background pendidikan saya dari agriculture engineering. Hanya harusnya dedikasinya kan memang ke bidang agriculture begitu ya. Maka saya kerja di pabrik mesin pertanian. Namun pada waktu saya mulai change dari basic yang ada, saya belajar lagi ilmu keteknikan, ya kelistrikan, kemudian elektronik, kontrol. Akhirnya saya belajar dan masuk ke
bidang yang ternyata namanya engineering, memasang sistem elektrik dan mekanik di bangunan. Itu saya lakukan paruh waktu, pulang kerja. Jadi kalau pas pulang agak awal jam 3, tank sudah bisa keluar dari pabrik, saya pergi ke proyek ngawasin sama anak-anak buah saya sampai malam. Kalau saya pulangnya malam, ya waktu itu belum ada handphone ya, saya pergi keluar ke telepon umum, masukin telepon kartu, saya kontrol telepon ke mereka, ke pos satpamnya, dipanggilkan orang saya, tanya-tanya, sangat repot. Belum ada WhatsApp, belum ada email, hanya pakai fax kalau gambar, saya harus ke wartel. Misalnya siang hari itu pas istirahat keluar, dari desain saya, penawaran saya ke wartel, saya faxkan. Tapi itu sebenarnya proses. Membuat keputusan besar dimulai dari hal kecil, Bu Monica. Maka sebetulnya kalau dikaitkan dengan kerajaan Allah, selalu mulai dari kecil. Waktu itu saya cuma dipesan sama orang tua saya begini, itu yang jadi pelajaran saya. Kalau kamu mau mulai usaha, beranilah mulai dari paling bawah. Itu ayah saya pesannya itu, dan kerjalah dengan baik. Maka saya kalau merumuskan kerajaan Allah untuk memulai bisnis itu mungkin 3 hal. Yang pertama, start small. Yang kedua, keep going. Dan yang ketiga, stay loyal, itu saja. Stay faithful. Start small, keep going, stay faithful. Dan 3 hal itu yang akhirnya mengantar pada waktu peralihan itu kondisi perekonomian waktu itu kayaknya kok ya tidak menentu, tapi pekerjaan saya sudah mulai jalan ini sambilan saya. Akhirnya tahun 2000 saya memutuskan udah saya full time, saya resign. Nah, kerajaan Allah itu jawabannya di situ. Pada waktu satu pintu tertutup, Tuhan akan membuka pintu yang lain. Saya mungkin tidak bisa berkarir lebih, karena waktu itu kondisinya juga berat. Tetapi justru di tengah krisis itu, Tuhan memberi saya pintu yang kedua, dan saya harus memutuskan, this is my way. Saya terjun, saya switch. Begitu semuanya. Baik. Inspirational banget ya Pak ya. Karena awalnya saya berpikir, apakah dari awal kita harus membuat keputusan melepaskan pekerjaan tetap gitu ya, kemudian langsung fokus kepada bisnis kecil-kecilan kita itu gitu. Tapi dari cerita dari Pak Adit ya, kita mulainya memang di sini juga butuh pengorbanan berarti ya Pak ya. Iya. Ya, 2 pekerjaan gitu istilahnya. Betul. 2 pekerjaan. Jadi waktu pribadi juga harus dikorbankan, akhirnya kan double job begitu ya. Sampai satu titik saya harus memutuskan ya ini kalau mau mengembangkan usaha sendiri saya pamit sama bos saya. Saya bilang, Pak, saya mau berhenti. Loh, kamu mau kemana? Saya mau kerja sendiri. Gitu. Ya akhirnya beda bidang. Mungkin kalau bidangnya masih sama, saya masih terkait bisnis dengan perusahaan yang lama. Tapi ternyata kami berbeda bidang. Oh, menarik sekali nih jawabannya berarti. Jadi perlu sedikit berhikmat ya Bro ya untuk semua perubahan-perubahan yang terjadi ini ya. Ya betul. Tadi seperti yang dikatakan Sis Rizky tadi, kadang-kadang kita perlu peka, pesan Tuhan itu kan kecil ya. Tapi kalau kita cermati ini loh panggilannya. Ya ini pintu yang dibukakan ya kita berani masuk walaupun kecil. Yaitu prinsipnya cuma 3 sih. Start simple, keep on going, dan stay faithful. Itu saja. Mungkin itu semboyan bisnis saya cuma 3 itu. Dan kalau di bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kan jalanin aja kali. Mulai yang kecil, kemudian tetap dilakukan, tetap dikerjakan, dan tetap setia. Ya. Boleh saya tanya satu lagi Pak? Yes, silakan Monica. Ya, bagaimana caranya untuk apa ya Pak ya, melangkah ya Pak ya, pasti yakin gitu. Maksudnya gini, saya kan punya pekerjaan tetap nih. Gitu ya, full time gitu. Namun saya menyadari bahwa memang dari beberapa bulan kebelakangan ini itu saya merasakan Tuhan ngasih saya inspirasi itu untuk melakukan suatu bisnis gitu. Cuman nggak tahu gimana ya Pak ya, kok rasanya kok berat ya Pak ya untuk untuk memulai ya, untuk seperti yang Pak Adit bilangin tadi ya, nyambio dulu, maksudnya kan kayak gitu ya. Nah ini gimana deh Pak? Saya pingin gitu, cuman aduh kok rasanya kenapa ya Tuhan ya, gitu. Biasanya tantangan terbesarnya diri kita sendiri, Bu Monica. Jadi ya tadi saya bilang nyambi dulu begitu ya, lakukan hal yang kecil, start simple, start small. Mungkin tidak berarti ya
Pada waktu itu pun saya juga sempat dihina juga sama ya kerabat begitu. Berapa sih nilai pekerjaanmu kok mau dijalani? Ya saya menyadari kecil sekali. Saya aja bilang nilainya cuma sekian. Wah kalau des gitu sih bukan proyek, dia bilang begitu. Ini temanku proyeknya sekian. Ya saya menyadari itu kan mereka sudah senior. Saya masih pemula, absolute beginner. Jadi ya itu. Tadi ya Bro Dedi bilang ya pokoknya lakukan saja, jalani saja. Kayak semboyannya sepatu tertentu tuh loh Bu. Just do it ya. Just do it, lakukan saja. Baik. Nanti Tuhan akan kasih. Saya merasa begini, ada bidang tertentu yang saya coba rintis, saya coba kembangkan, tapi tidak berhasil, mati juga. Artinya itu bukan bidang saya. Ada kemungkinan begini, mungkin market sudah penuh di bidang itu. Yang kedua mungkin kompetensi kami kurang dalam bidang itu, knowledge kami kurang. Dan yang ketiga, mungkin juga bukan passion saya. Karena kalau passion saya, sulit apapun dikejar pasti. Seperti itu. Mungkin kalau bahasa Italinya durung hogini gitu ya Bro ya. Durung hogini. Iya gitu. Di Itali di mana Sis Monica? Ya gimana Pak situasi bisnisnya? Enggak, tinggal di kota mana di Itali? Saya tinggal di Siena. Oh, Italiano ya. Italiano ya, di Siena. Jadi di lokasi 1 jam dari Florence, dari Da Vinci itu. Oh, bisa David. Luar biasa banget ini bisa sampai connect lagi ke Biskom ini. Dapat infonya dari mana nih, Sis? Ya, saya ini sebenarnya pengikut setianya Pak Adit. Karena Pak Adit ini dulu kan gurunya kita di SEP. Nah, oke. Saya alumninya SEP, Sekolah Evangelisasi Pribadi, kemudian masuk ke dalam grup alumni, terus saya melihat Pak Adit di situ. Dan memang ya saya mengagumi beliau ya dari cara pengajarannya beliau. Terus begitu tahu, aduh ada bisnis gitu, saya langsung ding gitu. Kayaknya saya ada yang harus saya pelajari dari beliau. Makanya saya sekarang ada di sini. Luar biasa. Kalau gitu nanti SSKBL keempat bulan Maret join dong, Sis. Boleh. Saya mau dikasih informasinya. Ada kakak saya di sini ya, Bro. Kakak saya yang di Surabaya ini. Tadi ini sebenarnya kita itu juga ini ya punya inspirasi bisnis itu sama-sama itu. Karena kita bawa doa. Jujur ini Pak ya, saya juga mau sharing iman. Kok ya tempat kami kan berbeda ya. Saya di Italia, kakak saya di Surabaya. Nah, waktu kita bawa doa itu, beliau dapat jawabannya di Surabaya dan saya juga dapat jawabannya di Siena. Gitu. Kemudian kita bawa lagi dalam doa rame-rame. Terus terus kemudian Tuhan ngasih artinya apa. Jadi memberikan konfirmasi kalau itu ya memang Dia yang menginginkan. Cuman itu tadi balik lagi itu ya. Saya itulah kok belum bisa all in gitu, kayaknya ada yang menahan saya ini apa gitu. Jadi jujur kayaknya memang saya harus mendengarkan dari Pak Adit ini hari ini Tuhan bawa saya ke sini. Oke, kalau memang ini harusnya sharing-sharing Sis Monica di sini, mungkin siapa tahu lewat forum ini jadi lebih dikuatkan, mungkin pengen bisnisnya apa, jadi lebih mungkin ada partner dari Indonesia atau bagaimana gitu. Boleh di-sharingkan gitu, Sis. Nanti kalau sharing-sharing dari panitia dikasih voucher nih 100.000 kalau mau join di SSKBL keempat. Gitu. Boleh. Gitu. Baik, sip Pak. Oke, sukses ya. Sukses selalu. Nanti dapat voucher ya dari itu. Kemudian ini ada lagi dari FB Astiko. Pertanyaannya, proses yang mustahil tapi menyertai Tuhan benar hadir. Membuat keputusan besar memang kadang tidak mampu. Apakah semua dalam ambil keputusan Mas Adit? Apabila keputusan yang diambil sungguh luar biasa berserah diri, tapi semua ada pertimbangan yang lebih baik. Faktor apa saja yang bisa diuraikan untuk dasar ambil keputusan yang besar? Silakan, Bruce Astiko. Ya, baik. Selamat malam, Pak Astiko. Wah, ini pertanyaannya, faktor apa yang bisa diuraikan untuk dasar ambil keputusan yang besar. Nah, kalau pengalaman saya, kalau saya untuk memutuskan sesuatu, kalau kita memang orang Katolik, ya kita berdoa. Sama seperti tadi di-sharingkan Bu Monica, untuk mengambil keputusan bisnis, ya berdoa bersama kakak, bersama keluarga. Dalam doa itu, kita harus berani berdialog dengan Tuhan. Artinya,
Tuhan, aku mau melakukan ini, tetapi terjadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-ku. Dan yang kita doakan itu yang kita jalankan, Pak. Yang saya alami begitu, saya mencoba. Maka prinsip bisnis saya itu selalu, saya start small, saya mencoba. Saya pernah punya pengalaman begini, mungkin Pak Astiko dan teman-teman juga pernah mengalami. Ada suatu tawaran bisnis atau proyek kayak yang menarik, ini masuk atau tidak, begitu ya. Ini karena gede dan menarik, kayaknya kok mudah. Saya pernah suatu hari ditawari sebuah proyek. Pak Adit, ayo masuk proyek ini, saya udah dapat, Anda tinggal kerjakan bagian mechanical electricalnya, nggak usah tender lagi. Kan simpel, tinggal buat penawaran, asal harga dari rekanan ini masuk, saya tinggal jalan kerjaannya. Ya saya berdoa waktu itu, Tuhan ini kerjaan untuk saya atau tidak. Sebetulnya doa orang nekat. Karena kalau Tuhan bilang tidak, artinya kan saya kehilangan cuan begitu. Padahal kan orang bisnis itu kan juga fokus salah satunya untuk sustainability bisnis kita ya harus ada untung. Itu akan maka masih pada beberapa jalur, termasuk juga jalur ekspor dan juga jalur investasi dari pasar keuangan. Nah, oleh sebab itu tentu kita perlu. Sepertinya ada suara masuk ya, Bro Dedi. Yes, ada storing sedikit. Oh iya. Ya, silakan dilanjut, Bro Dedi. Oh ya, baik. Ya, pada setelah berdoa kita coba pilah-pilah. Biasanya begini yang saya alami. Kalau kita jalan itu kok ada rasa mantap, ada damai, dan kelihatan progresnya itu ke arah positif, artinya sesuatu yang benar ya. Bisnis kita benar, pilihan kita benar, ke jalan yang positif itu kemudian berkembang, kita jalani bisa, itu yang dikehendaki Tuhan. Artinya itu kalau kita ambil keputusan itu boleh dijalani terus. Tetapi kalau dari awal kok sepertinya kok seperti digampangkan, dapat proyek kok gampang begitu langsung masuk. Akhirnya waktu saya berdoa dan saya tidak mantap, maka tapi kita perlu belajar kepekaan. Kalau saya tidak mantap jangan dijalani. Kita cek lagi kenapa. Dan waktu itu jawaban Tuhan begini, proyek yang gampang ini sepertinya ada aja halangan untuk saya mengajukan penawaran. Karena pekerjaan lain sudah meminta penawaran lebih cepat, harus mendesak. Akhirnya saya mengerjakan yang lain, dan ini sudah mulai pekerjaan saya. Yang lain itu sudah deal dulu. Yang proyek gampang ini justru karena saya tidak mantap, tidak saya hitung, tidak saya tawarkan, sampai rekanan saya bilang, Pak, gimana, siap nggak ngikut? Saya yang mengatakan, kali ini kayaknya saya kok pas lagi penuh ya, Pak. Saya takutnya nanti mengecewakan Bapak, saya nggak bisa mengerjakan dengan maksimal, karena tim kami sudah terserap di proyek yang sekarang sudah berjalan. Nah, rupanya itu cara Tuhan untuk menjauhkan dari proyek itu. Apa yang terjadi? Proyek itu hanya tidak kami kerjakan, tapi dikerjakan oleh company lain. Dan rupanya hitungan konstruksinya salah sehingga harus dihentikan. Jadi kurang. Kalau dilanjutkan itu gedungnya itu bisa miring, bisa roboh. Maka di stop proyek itu. Dan selama beberapa tahun terhenti. Kalau hitungan mungkin sekitar 8-10 tahun baru akhirnya diperbaiki konstruksinya dan dilanjutkan. Saya membayangkan demikian. Kalau saya masuk ke proyek itu hanya karena isi profit. Jadi ya gampang ya, tinggal masukkan penawaran, dia dapat untung, saya dapat untung, jalan, saya akan terjebak di situ, dan akhirnya pembayaran saya macet. Mungkin akan berdampak pada perusahaan kami. Tapi syukur kepada Allah, sepertinya saya dibelokkan ke jalan lain, belokkannya apa? Dikasih pekerjaannya tidak sebesar itu. Tetapi kalau di jumlah-jumlah ya lumayan, dan itu lancar. Dan akhirnya setelah keputusan itu diambil, saya tidak pernah menyesal. Walaupun tidak dapat pekerjaan yang sepertinya mudah. Tetapi kerajaan Allah itu kadang kan juga bukan soal sesuatu yang mudah dan nyaman. Tapi apakah kita benar atau tidak? Kita sukacita enggak? Saya tidak pernah kecewa tidak dapat pekerjaan itu karena di belakangnya saya tahu bukan keputusan yang baik kalau gitu. Mungkin bisa menjawab Astiko. Artinya ada getaran gerakan hati kita kalau mantap dijalani. Karena kerajaan Allah itu damai sejahtera sukacita. Kalau berlawanan dengan itu pasti kita gelisah. Sama kalau kita nggak jujur. Contoh gini, waktu kita sekolah kalau nyontek kan pasti takut ketahuan guru, dan itu kan pasti hati kita gelisah, takut juga ngumpet-ngumpetin ini contekannya. Kira-kira seperti itu rasanya. Apalagi ini urusan bisnis, bukan cuma sekedar nyontek waktu ulangan, tapi juga kredibilitas kita dipertaruhkan, integritas kita juga dipertaruhkan. Dan sebetulnya itulah yang akan membawa kita untuk bertahan dalam dunia bisnis. Bisnis kita bukan hit and run, tapi kita harus sustainable. Kita bisa melayani dalam waktu yang lama dan memberi dampak positif. Kita juga harus mengeducate market, mengeducate customer,
Kita kerja benar, yuk kerja benar, supaya kita semua sukacita dan lega. Itu saja jawabannya. Semoga menjawab. Menarik sekali ini, Bro. Untuk Sis Monica, mohon dapat di chat, di kolom chat nomor WA atau mungkin Telegram yang bisa dihubungin oleh panitia. Oh ya, ini ada satu lagi, Bro Adit. Pertanyaan dari Bu Adit juga nih, satu Monica. Mengalami kerjaan. Oh, ada satu pertanyaan ya, masih ada. Masih kayaknya nih. Bro Aji. Bro Aji ya. Ya, bagaimana meyakinkan bahwa kerajaan Allah hadir dalam pekerjaan kita, langkah awal yang harus kita upayakan. Nah, untuk Bro Aji dan teman-teman semua, mungkin kita pernah mengalami langkah awalnya ya, kita harus berani menyerahkan bisnis kita kepada Tuhan. Yang pertama-tama itu. Dan kalau kita berdoa Bapa kami kan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, ya, jadilah kehendak-Mu. Kalau kita merasa hanya mengikuti kehendak kita, dan ternyata jalannya makin menjauh dari damai sejahtera sukacita, itu bukan kerajaan Allah. Itu mungkin kita membuat kesalahan, maka kita harus berani segera balik langkah, mengkoreksi, dan mencari. Tentu ya, harus membangun relasi dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu ya, Bro. Jadi ya, berdoa, minta hikmat dari Tuhan, dan berani melangkah. Start small, keep on going, and stay faithful. Tetap semangat. Thank you. Kemudian untuk teman-teman yang berbahagia nih, nomor urut 4 dan nomor urut 40, bisa mungkin open cam dan raise hand mungkin. Ya, silakan. Atas namanya Bro, mohon dibantu Bro Steve untuk namanya yang nomor 4 dan yes, ini atas nama Agustinus Heri Kurniawan dan Pugu Eko Prastio dari Ponorogo dan Temanggung. Silakan kalau open cam dan resen. Ini yang beruntung nih Bro, dapat hadiah nih dari panitia. Oke, kayaknya nggak ada nih ya. Kayaknya belum datang ya. Oke, karena belum datang, kita lanjut aja. Jadi kita cancel ya untuk hadiah dua hadiah untuk 2 pendaftar ini ya, nomor 4 dan nomor 40. Oke, acara selanjutnya kita akan foto bersama. Yuk semua open cam. Ya, senyum yang menarik dong. Semuanya kelihatan tampak bahagia ya. Nah, gitu dong. Kalau mau difoto tampak bahagia dulu dong. Yuk, ya. Gayanya yang menarik, yang selucu mungkin ya. Oke, slide 1. Yuk dibuka dulu nih Bro Awan, silahkan Bro. Yuk kita mulai foto bersama-sama dulu nih. Ya, oke. Semua tampak bahagia ya. Gayanya yuk kita mulai ya. 3, 2, 1, wow, menarik gitu ya. Wow, menarik. 3, 2, 1, foto, action. Yes. Slide 2. Yes. Oh, menarik. Iya, pinter sekali. Slide 3, mana senyumnya? Oke, keren ya. Pinter semuanya ya. Oke, thank you juga ini untuk teman-teman dari Perduki yang udah datang di sini. Kemudian, oh ya, untuk voucher nanti kami akan informasikan ya. Voucher digunakan hanya untuk SSKPL keempat, tidak dapat diuangkan, tidak dapat digabungkan dengan promo-promo dari SSKPL yang lainnya. Gitu ya. Kemudian nanti yang bertanya tadi semua mendapatkan 4 orang itu ada Bro Astiko, Sis Monica minta nomor WA-nya, Bro Thomas dan Bro Rizky serta Pak Agus ya. Oke. Itu setelah foto pengumumannya untuk Biskom yang akan datang nih. Biskom yang akan datang pada bulan depan ya, silahkan Bro dibantu untuk ininya Bro. Slide-nya Bro, Biskom untuk bulan depan. Supaya teman-teman tetap join ya. Biskom bulan depan itu hari Rabu. Bro Steve mohon dibantu Bro itunya untuk Biskom ke bulan depan.
Biskom bulan depan hari Rabu. Oke, mungkin lagi disiapin ya ininya ya. Yang saya juga ingin menyakap buat teman-teman yang dari Malaka, kemudian Bro Hengki dari Perduki, Ketua Perduki, Bro Awan, Koordinator Biskom Nasional. Ya, Biskom ini di koordinator oleh Bro Awan. Kemudian Bro Adi dari Perduki juga, Pak Suryo, Kepsek dari KAS, dari Solo ya. Kemudian Bro Michael Sugiono, wah ini bos saya nih. Kemudian teman-teman lainnya, Bro Michael, Sis Agnita, dan teman-teman lainnya nih, yang saya nggak bisa sebutin satu-satu nih. Banyak banget ini soalnya yang disebutin ya. Oke, kemudian saya bisa di-share dong itu untuk Biskom yang akan datang bulan depan November. Oke, Biskom yang akan datang bercerita tentang sosial media oleh Bro Stephen Septian. Kapan tuh? Rabu 23 November 2020 jam 18.30. Untuk keterangan lebih lanjut di 0816 914 389. Acaranya by Zoom juga ya, Bro. Jangan lupa Bro and Sis join Rabu 23 November 2020. Sebagai penutup, saya akan tutup minta dengan doa. Silakan Bro Adit tutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, Bro and Sis semua, mari kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan memimpin dengan doa Katolik. Bagi teman-teman yang beda keyakinan, silahkan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kehidupan, dan Engkaulah pemilik dari setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami bersyukur malam hari ini boleh bertemu untuk saling sharing, untuk semakin kami bisa mengalami kerajaan dalam hidup dan bisnis kami. Biarlah kami Kau berikan kepekaan, sehingga setiap kali kami mengawali pekerjaan kami, membuat keputusan, atau melangkah ke tempat yang baru, kami juga boleh semakin peka pada bimbingan. Agar hidup kami juga semakin mengalami kerajaan-Mu, makin sukacita, damai sejahtera, kami semakin bisa melihat penyertaan-Mu dalam setiap usaha kami, dalam keluarga kami, dan dalam hidup. Berkati setiap usaha kami, orang-orang yang mendukung kami dalam pekerjaan, anggota keluarga kami, setiap rekanan bisnis kami, para karyawan, agar kami semua boleh menjadi tangan-tangan-Mu di dunia untuk berkarya, membangun dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, lebih sukacita, lebih damai sejahtera. Dan biarlah setiap bisnis kami boleh menghadirkan kerajaan-Mu dimanapun kami Kau utus. Semua doa ini kami naikkan demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you banget ini buat Bro Adit yang telah memberikan sharing-sharing kepada kami. Kemudian untuk teman-teman, jangan lupa nanti mungkin akan dikirim juga dikirim form yang isi tentang evaluasi apa yang mungkin kurang bagusnya atau mungkin bagaimana info-info selanjutnya yang untuk ke depan. Thank you sekali lagi buat Bro Adit. Sebagai lagu penutup, yuk silahkan dari tim Kelasi untuk memberikan satu lagu penutup buat kita semua. Thank you. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di bulan depan.